Selamat datang di Imron AY. Sebelum saya lanjutkan, kita baper dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah apa yang bisa membuat hati kita bahagia. Senengno atimu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua bahwa saat ini banyak sekali kita merasa tidak bahagia. Yang menjadi tolak ukur kita adalah masalah uang, ya. Kalau kita sering ditanya apa yang membuat kamu bahagia, pasti uang. Karena di uang itu kita bisa membeli mobil, kita bisa membeli semua keinginan kita, ya. Tapi di satu sisi mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada teman kita yang misalkan jualan goreng, dia hidupnya bahagia. Apakah dengan uang kecil yang dia terima seharusnya dia nggak bahagia, tapi kenapa dalam kehidupan dia merasa hidupnya bahagia? Jadi di sini antara harta yang berlimpah dengan uang yang sedikit itu bukan menentukan faktor kita menjadi bahagia. Karena letak bahagia itu adalah di dalam hati diri kita. Jadi berikut akan saya sharekan kepada teman bagaimana kita menjadi hati kita itu senang, hati kita itu nyaman, ya. Senengno atimu. Oke. Yang pertama, untuk kita bisa menyenangkan hati kita atau hati kita adalah kita syukuri hal-hal yang ada dalam diri kita, ya. Misalkan saat ini kita mempunyai kondisi yang fisik yang lengkap, ya, kita mensyukuri, alhamdulillah kondisi mata saya bisa melihat, fisik saya sehat sehingga saya bisa bekerja dengan baik, ya. Ini menjadi rasa yang menyemangati kita untuk kita itu selalu bersyukur dan melakukan aktivitas kita dengan kita mensyukurinya. Kenapa saya bilang gitu? Coba kita melihat teman kita yang saat ini tidak mempunyai fisik yang lengkap, ya, sehingga dia itu harus melakukan aktivitas dengan bantuan alat misalkan. Nah, kita di sini tidak. Maka dari itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mensyukuri bahwa saat ini kondisi kita seperti ini, ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengambil sisi positif dari setiap masalah yang ada. Masalah dalam kehidupan sehari bikin kita itu stres, bikin kita itu tertekan karena kita sudah berusaha mencoba menyelesaikan masalah kita, tetapi kita merasa bahwa masalah itu kok semakin hari semakin membebani kita. Kita merasa juga bahwa masalah itu semakin hari tidak selesai. Nah, ini yang mungkin yang harus kita cermati. Mungkin selama ini kita tidak pernah mengambil sisi positif yang ada dalam masalah tersebut. Misalkan pada saat sekarang ini kita menerima gaji yang kecil, ya, kita mengeluh, kita tidak bisa membeli apapun, kita juga mengeluh tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Nah, coba Anda lihat bahwa kalau kita itu melihat dari sisi positif, perubahan yang ada dalam diri Anda kita akan lebih kelihatan, ya. Misalkan pada saat kita menerima gaji kecil, kita mengambil sisi positif. Alhamdulillah saya menerima gaji yang rutin, meskipun gak besar, saya bisa memenuhi kebutuhan pokok saya dan keluarga saya. Saya melihat rekan kita yang lain yang nggak bekerja, yang masih meminta ke orang tua, alhamdulillah saya bisa mandiri meskipun dengan gaji kecil. Itu salah satu contoh dari kita berpikir positif, maka energi yang kita keluarkan akan lebih maksimal, ya. Di sini kita tidak akan mengeluh, tapi kita akan berupaya lagi untuk bagaimana kita menghadapi kegiatan kita sehari-hari dari kita bersikap positif tadi, ya. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah antara usaha dan doa ini harus seimbang. Mungkin selama ini kita
berpikir bahwa dengan usaha yang keras, dengan kita melakukan kegiatan 24 jam untuk bekerja, itu akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan kita akan bahagia. Itu salah. Karena banyak sekali teman-teman kita yang bekerja sehari sampai malam ya, dia merasa kesepian atau dia merasa juga tidak bahagia dengan hartanya. Ini seringkali terjadi. Maka dari itu kalau kita melakukan sebuah aktivitas, jangan lupa doa juga harus kita sertakan. Karena dengan usaha dan doa, dengan seimbangnya dua hal tadi, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Misalkan pada saat kita sudah melakukan pekerjaan ya, kita sudah ikhtiar, dari situ kita berdoa semoga usaha saya ini mendapatkan hasil. Dari situ juga kita bertawakal semoga usaha ini bisa mendatangkan barokah untuk diri saya dan keluarga saya. Saya rasa dengan kita berusaha dan berdoa, lindungan Allah SWT kepada kita akan lebih baik, dan di situ kita akan mendapatkan satu kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat ya. Yang keempat, untuk bisa menyenangkan hati kita, atau kalau saya bilang di sini adalah senengno hatimu, ada yang harus kita perhatikan adalah berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik di sini adalah bahwa dengan adanya masalah kepada teman-teman kita, kita sering membantu dia, kita sering memberikan masukan-masukan kepada dia. Dengan kita aktif membantu dan kita peduli kepada sesama, nantinya kita akan mendapatkan teman-teman yang loyal kepada kita, sehingga pada saat kita ada masalah, tanpa kita suruh teman-teman kita itu datang ke kita dan menghibur kita. Inilah salah satu dibalik kebaikan kita yang kita bagikan kepada teman-teman, lingkungan sekitar juga akan baik. Ini yang menjadi perhatian kita bersama ya. Yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan hati kita adalah dengan kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena yang bisa membolak-balikkan hati kita yang awalnya kaku menjadi halus, yang kita itu resah menjadi senang, itu adalah Allah SWT. Maka dari itu, dengan kita selalu berupaya untuk dekat kepada Allah dan selalu bersolawat kepada Nabi, hati dan pikiran kita akan jadi tenang. Dengan hati dan pikiran kita itu menjadi tenang, maka dalam menjalani kehidupan ini kita akan jauh lebih semangat. Sehingga pas kita mencari rezeki, kita ada kendala, kita selalu berucap kepada Allah untuk selalu membantu Dia, itu akan jauh lebih tenang hati kita ya. Saya rasa 5 hal tadi sudah saya bagikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaat dan ada gunanya bagi teman-teman. Bila Anda menyukai tayangan saya, silakan Anda like dan Anda bagikan kepada teman-teman. Jika Anda masih baru mengikuti channel kami, maka subscribe ya, sehingga itu akan membangun channel kami untuk saya juga lebih semangat lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.